Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul telah bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisi fihi. Janganlah seseorang di antara kamu mengusir orang dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat tersebut, merebut tempat duduk orang lain. Walakin tawassa'u wa tafassahu, akan tetapi hendaknya kalian memperluas dan memperlapang tempat duduk, artinya memberi ruang, jangan egois. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau disediakan, atau sahabat Umar radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an tidak pernah duduk di tempat yang sebelumnya ditempati orang lain, lalu diberikan kepadanya. Beliau tidak enakan, sungkan ketika ada orang lain duduk, kemudian melihat ada beliau datang, sudah duduk sini saja silahkan. Beliau nggak mau. Kenapa? Dia berhak untuk nyaman di tempat duduknya, sedangkan aku ini baru datang. Seperti itulah akhlak, adab yang luar biasa. Padahal orangnya, orang yang menempati tempat lebih dulu, dia dengan tulus, ya, dengan tulus memberikan tempatnya. Tapi sahabat Abdullah bin Umar paham, dia itu melakukannya karena gak enak dengan aku, gitu loh. Akan tapi para fuqaha membuat pengecualian. Para fuqaha ahli-ahli fiqih membuat pengecualian, yaitu jika telah dimaklumi bahwa ada orang yang biasa duduk di tempat tertentu di masjid untuk mengajar, ya, contohnya ketika tempat tersebut diduduki orang lain, maka ia boleh diminta berdiri untuk dipersilahkan kepada guru tersebut. Contoh di masjid atau di mana tempat tersebut memang sudah biasa digunakan oleh seorang guru pengajar, tiba-tiba ditempati oleh orang lain, maka boleh saja orang lain tersebut diminta untuk pindah tempat, karena tempat tersebut memang sudah terbiasa digunakan untuk seorang guru pengajar. Demikian pula dengan pedagang di pasar. Jika dia sudah terbiasa menempati satu kios, satu los, satu area, satu lokasi tertentu, maka ia boleh meminta orang lain yang tiba-tiba datang ke tempat biasa dia jualan, orang tersebut numpang jualan di tempat yang biasa dia tempati, maka boleh ia meminta orang tersebut untuk pindah tempat. Nah, juga para fuqaha tidak mengecualikan hal-hal lainnya, seperti hal ini tidak bertentangan dengan anjuran untuk bangkit dari tempat duduk untuk menghormati orang alim tanpa adanya permintaan sekalipun. Ketika kita melihat ada orang alim kemudian tidak ada tempat duduk, maka kita boleh bangkit menghormatinya dan mempersilahkan dia duduk di tempat duduk kita. Itu tanda bahwa kita menghormati mereka. Bagaimana dengan sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di sini? Kok tidak melakukannya? Kok tidak mau duduk padahal sudah dipersilahkan? Karena ini adalah sifat wara', sifat begitu kehati-hatian dan juga sifat tawadhu'nya beliau. Sikap wara', hati-hati karena apa? Khawatir hal itu termasuk perbuatan yang membuat orang itu tidak senang, sebetulnya membuat orang itu keberatan, takut begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Apabila ada seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, ya, untuk contoh wudu, ke toilet sebentar, lalu ia kembali ke tempat semula,
maka ia lebih berhak dengan tempat tersebut. Dia boleh kembali ke tempat duduk itu, makanya ditandai biasanya dengan sajadah atau apa, maka tempat tersebut tidak akan ditempati oleh orang lain. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau nggak ditandai gitu ya sudah ditempati orang. Tapi kalau ditandai ada sajadah milik kita, kita keluar dulu ambil minum kah atau apa, tidak akan ditempati oleh orang, tidak akan berani. Rawahu Muslim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala kunna idza atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Apabila kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang dari kami duduk di tempat terakhir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Jadi intinya bagi orang yang baru datang hendaknya ia mengisi tempat yang kosong. Wa an Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul telah bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. La yaghtasilu rajulun yaumal qiyamati, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, kemudian ia membersihkan dirinya dengan baik, wa yaddahinu min duhni, dan ia memakai wewangian, aw yamassu min tibi baitihi, atau mengusap badannya dengan minyak wangi yang ada di rumahnya, thumma yakhruju, kemudian keluar rumah menuju ke masjid, wala yufarriqu baina itsnaini, dan tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, tidak di orang yang duduk bersebelahan berendeng, jangan sampai dipisah oleh kita, mendesak-desak orang gitu maksudnya. Dia tidak mendesak orang lain, tidak menyela orang lain di antara duduknya dua orang, tidak memaksakan diri sampai mempersempit orang lain. Thumma yusalli min ma kutiba lahu, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah. Thumma yunsitu idza takallama al-imamu, dan kemudian ketika imam sedang berkhutbah dia diam. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, apa reward yang akan didapatkannya? Tiada lain kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya tersebut, Jumat yang lalu dengan Jumat yang dia sedang berada pada hari tersebut. Rawahul Bukhari. Dosanya dosa besar apa dosa kecil? Umumnya dosa kecil, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Dosa besar pun banyak yang terampuni, ada yang terampuni. Hadis ini juga merupakan anjuran kita datang ke masjid ketika sholat Jumat, dianjurkan untuk sholat sebelum melaksanakan atau sebelum duduk terlebih dahulu, yakni tahiyatul masjid. Dan jika masih ada waktu, contoh adzannya 2 kali seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, adzan Jumatnya 2 kali. Biasanya setelah adzan pertama itu, yaitu masyarakat muslim pada sholat sunnah qobliyah dulu, seperti kita di sini di Indonesia juga ya, sholat sunnah qobliyah, kecuali kalau yang adzannya sekali. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 2 kali. Bahkan dulu pada masa sahabat Utsman pernah 3 kali. Adzan Jumat pada masa sahabat Utsman menjadi Amirul Mukminin pernah jadi 3 kali, karena umat Islam sudah semakin banyak. Banyak juga para pendatang ke Madinah, jadi pemukiman bertambah luas, pasar-pasar ramai. Jadi adzan pertama dilantunkannya di pasar, justru adzan pertama dilantunkannya di pasar, dan adzan pertama sebelum masuk waktu zuhur, artinya mengingatkan orang, ayo cepat-cepat persiapan. Dan nanti adzan yang keduanya sudah masuk waktu zuhur, adzan pertama, kemudian sholat sunnah qobliyah.
Adzan yang ketiga itu pada saat imam naik ke mimbar, khatib naik ke mimbar, tapi dikembalikan lagi menjadi 2 kali. Maka sampai sekarang terus 2 kali adzan Jumatnya. Wan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Shu'aib, kalau ada ain, mim, ra, waw dibacanya Amr. Kalau tidak ada wawunya di depan, Umar. Gitu, itu cirinya. Kalau ada tulisan wawu di depan ro-nya, ain, mim, ra, waw, Amr dibacanya, Amru. Sedangkan kalau tidak ada wawunya, Umar. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jadi dari kakeknya radhiyallahu anhu, yakni sahabat Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bercerita sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin ay yufarriqu baina itsnaini illa bi idnihima. Janganlah seseorang duduk untuk dengan cara memisahkan 2 orang yang sedang berdampingan duduknya. Ada dalam satu saf sedang berdampingan duduknya, artinya dekat, rapat, kita tiba-tiba memisahkan, ya, mempersempit sampai membuat orang tergeser. Nah, itu tidak boleh, jangan seperti itu. Kecuali memang ada celah, kecuali memang masih cukup untuk 1 orang di situ. Kalau sekiranya tidak cukup, jangan memaksakan, kecuali dengan izin mereka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa fi riwayatin li Abi Dawud la yajlisu baina rajulaini illa bi idznihima. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, la'ana man jalasa wasatal halqati. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'ana, melaknat, man jalasa wasatal halqati, melaknat orang yang duduk di tengah halqah, di tengah sekumpulan orang yang duduk secara melingkar. Ada orang lagi ngobrol contoh ya, duduk melingkar gitu, tiba-tiba orang duduk di tengah-tengahnya gitu. Nah, itu nggak sopan. Orang lagi membuat satu lingkaran halqah, di tengahnya kosong, saling berhadapan gitu loh. Mungkin nanti di tengahnya itu akan dihidangkan minuman, makanan, ya. Tiba-tiba orang datang duduk ucuk ke tengah, ya, itu tidak bagus. Berbeda dengan pengajian yang memang disaf gitu kan, disaf, ternyata ada celah yang kosong di tengah, artinya tidak diisilah oleh kita. Justru itu bagus, sama seperti kita mengisi celah yang ada di saf depan. Itu nggak apa-apa kita maju ke depan. Bahkan kondisi seperti itu, ketika orang-orang tidak mau mengisi celah di saf depan, kita maju walaupun sampai melewati orang yang sedang sholat, karena dia tidak mau maju terlebih dahulu untuk mengisi saf depan, kita tidak dosa. Kita tidak dosa. Bahasa kita mah tuman gitu. Tuman, nggak mau ngisi ke depan. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasanin wa rawa Tirmidzi, atau warwa at-Tirmidzi, boleh sebut Tirmidzi, boleh dibaca Tirmidzi. An Abi Mijlazin, diriwayatkan dari Abi Mijlaz, anna rajulan qa'ada wasatu halqatin, bahwasannya ada seorang laki-laki duduk di tengah-tengah lingkaran manusia. Artinya orang duduk melingkar, tiba-tiba ada orang datang di tengah. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, mal'unun ala lisanin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini itu orang yang dilaknat oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam kategori orang yang terlaknat oleh Rasul. Aula'anallahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allah telah melaknat orang yang seperti ini melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man jalasa wasatal halqati, siapapun orang tiba-tiba duduk di tengah-tengah sebuah lingkaran duduk. Ada majelis halqah gitu kan, melingkar. Orang berhadap-hadapan, mungkin sedang ngobrol atau apapun, tiba-tiba datang masuk ke tengah-tengah, di tengah-tengah orang gitu. Jadi orang lain tuh menghadapi orang duduk itu. Nah, itu namanya orang kurang waras begitu. Wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik perkumpulan, majelis itu tempat berkumpulnya orang, artinya satu perkumpulan dimanapun tempatnya, di rumah ngumpul disebut majelis ya. Majelis yang paling baik, perkumpulan manusia yang paling baik adalah yang melapangkan tempat duduk bagi sesamanya.